di record dulu. Iya. Oke, saya ini share screen ya? Iya, monggo. Oh. Masih belum ada kodenya, Mbak. Share screen-nya masih disable. Sudah bisa. Siap, dokter. Pakai WhatsApp ya, WhatsApp. Ini. Dibaca Al-Qadar dulu, Dok, ya. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar dulu ya. Kita ngambil ke tafsirnya. Surat ke-97. Oke. Bentar ini. Alah, mau nyerah ya. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, masih munyer ini. Nah, ini. Ayat pertama. Ya, monggo sampai selesai. Monggo, Dokter Dia. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat gitu ya, pendek-pendek ini soalnya. 5 ayat. Oh, 5 ayat, siap. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Oke. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi Al-Qadar ini disebut malam kemuliaan ya, Ustaz ya. Iya. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini Allah menjelaskan, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya. Di sini Allah menjelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami ini adalah Allah, menurunkannya, nyanya itu adalah Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu, yaitu dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah, kalau istilah saya, diary-nya Allah gitu kan, catatan semua segala urusan, maka itu semuanya ada di dalam Lauh Mahfuz. Lauhun itu artinya papan, mahfudun yang dipelihara. Nah, maka itu diturunkan dari sisi Allah, dari langit ke-7, diturunkan ke langit dunia, langit yang dekat dengan planet bumi ini. Namanya Baitul Izzah. Secara keseluruhan, para ulama sepakat di dalam memahamkan penurunan di malam Lailatul Qadar itu keseluruhan. Mulai dari Al-Fatihah sampai Anas itu diturunkan secara utuh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit ke-7 turun ke langit pertama dari planet bumi ini. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu atau malam yang penuh kemuliaan itu? Malam yang penuh kemuliaan itu khairum min alfi sahrin, yaitu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Artinya begini, ketika orang itu melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan tentu kullu ma'rufin sodako, setiap kebaikan itu adalah sodako, dan sodako itu tentu Allah memberikan pahalanya kepada hambanya yang melaksanakan ibadah. Maka ketika hambanya itu mengisi banyak ibadah di malam Lailatul Qadar itu, nilainya di sisi Allah lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama telah menyimpulkan 1000 bulan itu, ada yang mengatakan 80 tahun, ada pula yang mengatakan 83 tahun.
Malam Lailatul Qadar itu, batasan malam di dalam Islam itu mulai dari tenggelamnya matahari, atau kalau kita batasi dengan azan maghrib. Begitu azan maghrib dikumandangkan, maka itu sudah termasuk malam. Maka ketika kita melaksanakan sholat maghrib, kan pada satu malam itu sholat maghribnya cuma satu. Ketika kita melaksanakan satu sholat maghrib, pas di zona Lailatul Qadar, maka nilainya di sisi Allah sama dengan kita melaksanakan selama 83 tahun, itu nilainya. Itu yang pokok, artinya yang pokok itu ketika kita melaksanakan yang wajib. Nah, seumpamanya kita iringi dengan qobliyah ba'diyah, maka insya Allah qobliyah ba'diyah kita ini sama nilainya di sisi Allah dengan 83 tahun. Walaupun itu satu kali dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu, malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Jadi waruh di sini artinya, para ulama pun sepakat, adalah malaikat Jibril. Jadi para malaikat rahmat dipimpin oleh malaikat Jibril, turun ke bumi, memenuhi bumi dengan izin Allah. Dan dari segala urusan, di malam itu sejahtera. Dikatakan sejahtera karena tidak ada campur tangan setan-setan. Maka semuanya itu para malaikat, dan di situ diiringi dengan rahmatnya Allah. Sampai kapan batasan waktu malam Lailatul Qadar itu? Hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar. Artinya ketika azan subuh dikumandangkan, selesailah malam Lailatul Qadar. Bagaimana, Dok? Iya. Tadi ngulang yang permulaannya itu berkumandangnya adzan maghrib ya? Iya, awalnya. Karena di Islam itu awalnya malam itu ketika matahari tenggelam. Oh, oke. Ya. Ustazah, yang dimaksud sejahtera itu apa ya? Apakah dari segi materi atau dari segi keimanan atau dari segi apa? Dijelaskan di sini mingkuli amrin dalam segala urusan. Nah, dalam segala urusan berarti segala-galanya tanpa kecuali, apapun yang di situ nilainya positif, insya Allah. Maka kita mohon, mudah-mudahan kita yang mendapatkan ini juga. Kan dokter di Muslim, Dok, Iya. jilid 2 halaman 272, nomor hadis 1135. Bentar. 1000 berapa? 1135. Oke. 100 dulu. Stop share. Salah. Seribu 1135. Ya, ini. Ya, monggo Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat malam Qadar dalam tidur mereka pada 7 hari yang akhir bulan Ramadan. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku juga bermimpi seperti mimpimu itu, melihat Qadar jatuh bertepatan pada 7 yang akhir bulan Ramadan. Maka Mbak Yaya mohon mencarinya, carilah di 7 yang akhir itu. Paham, Bunda. Jadi di tandanya itu dikirimkan melalui mimpi ya Ustazah. Wahyu
yang diturunkan oleh Allah mengenai malam Lailatul Qadar itu melalui mimpi. Pertamanya beberapa orang sahabat yang bermimpi, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ternyata kata Rasulullah, saya pun mimpi seperti yang Anda mimpikan itu. Yaitu melihat malam Lailatul Qadar itu jatuh bertepatan pada 7 yang akhir bulan Ramadan. 7 yang akhir. Di sisi lain 10 yang akhir, di hadis lain. Di sini diketerangkan 7 yang akhir. Ya kita ngambil di spesifik aja yang paling mudah. 7 yang akhir itu yang mana, Bunda? Dokter semuanya monggo. 7 yang akhir itu yang mana? Yang ganjil, malam ganjil. Di sini belum disebutkan ganjilnya, ya 7 yang akhir dulu. Jadi 7 yang akhir itu kan Rasulullah apabila masuk ke 10 yang akhir bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah. Nah di sini untuk Lailatul Qadarnya itu 7 yang akhir, ya 10 aja dikurangi 3. Berarti 24, 25, 26, 27, 28, 29 atau 30 kalau memang dijangkepkan. Nah, dari mulai 24 ke atas. Nah, lanjut. Di hadis selanjutnya, silahkan dok. Ya, di 1136. 1136. Iya. Monggo Mbak Eli. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu an, katanya seorang laki-laki bermimpi bahwa malam Qadar terdapat pada malam ke-27 bulan Ramadan. Nah, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bermimpi seperti mimpimu, yaitu pada 10 malam yang akhir. Karena itu carilah dia pada malam-malam yang ganjil. Nah, baru di sini disebutkan yang ganjil. Tapi di sini pertamanya kan 10. Berarti yang ganjil di 10, 21, 23, 25, 27, 29. 5 malam. Nanti ada spesifik lagi, yaitu 7 yang akhir yang ganjilnya itu berarti 25, 27, 29. 25, 27, 29. Yang ganjil diantaranya zona yang 3 ini. Maka carilah. Kalimat carilah di sini bukan seperti kita mencari barang yang hilang, kesana kemari, mencari-mencari. Makna mencari di sini artinya kita menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak ibadah kita. Ketika kita melaksanakan suatu peribadahan pas di zona malam Lailatul Qadarnya, maka nilai di sisi Allah itu berbanding 1000 bulan lebih. Kalau ditahunkan 80 tahun atau 83 tahun nilainya di sisi Allah. Jadi kalimat mencari di sini maksudnya menyambut malam Lailatul Qadar itu dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Pada pertanyaan. Boleh tanya? Ya. Jadi maksudnya malam Lailatul Qadar itu khusus untuk semua umat ya, bukan orang pilihan saja ya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jawabannya ada di sini. Sebentar ya, jawabannya. Dokter Diah, yang tadi saya share, mohon dok. Iya. Imam Ahmad mengatakan, jawabannya ada di situ, Bunda Eli. Ini kan yang ini? Iya, monggo dok. Baca. Iya. Monggo Mbak Eli dibaca. Dari baris keempatnya aja Rasulullah bersabda. Biar. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah telah memfardukan bagimu melakukan puasa padanya. Di dalamnya dibukakan semua pintu surga dan ditutup rapat-rapat semua pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, berarti dia telah terhalang dari semua kebaikan. Kalimat terakhir jawabannya. Paham, Bunda? Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, berarti dia telah terhalang dari semua kebaikan. Paham, artinya apa? Berarti semua umat yang melakukan kebaikan ya Ustazah ya? Ya, tapi tetap mohon maaf,
Umat yang mana yang dimaksud? Tentu umat yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau umat yang tidak menyembah Allah, berarti dia tidak mendapatkan. Pasti. Maksudnya begini, setiap orang kan pasti berlomba-lomba untuk sholat malam, baca Al-Quran dan sebagainya ya. Jadi maksudnya itu bukan kasarnya begini, siapa yang terbaik itu pilihan, enggak ya berarti. Jadi yang semua berlomba-lomba mencari kebaikan itu ya. Ibadah melakukan banyak ibadah begitu. Iya. Man hurima hoiruha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan, maka dia terhalang pula dari kebaikan mendapatkan malam Lailatul Qadar di zona Lailatul Qadar itu. Artinya, kalau orang itu beriman dan mengiringi keimannya itu dengan amal soleh, dia yang akan mendapatkan. Tapi kalau dia tidak beriman, maka dia tidak mendapatkan. Yang tidak beriman itu artinya orang yang tidak menyembah Allah. Orang yang tidak menyembah Allah sudah pasti bukan orang Islam. Satu, tidak mendapatkan. Yang bagian internnya, yang di bagian Islamnya, dia Islamnya namanya Islam. Akan tetapi dia keimanannya itu diragukan. Dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak melaksanakan puasa, apalagi mencari ilmu, mentadaburi Al-Quran sama Sunnah. Dia jauh aja, hanya namanya Islam. Ya kalau istilah kita mungkin Islam KTP. Nah, ketika pas malam Lailatul Qadar itu kan dia tidak punya kebaikan apa-apa di malam itu, maka terlepaslah dia dari mendapatkan pahala yang berlipat ganda tadi di malam Lailatul Qadar. Tapi kalau orang yang Islam, dia beriman, ketika pas masuk malam Lailatul Qadar, udah pasti insya Allah dia melaksanakan sholat maghrib. Ketika pas malam Lailatul Qadarnya itu dia melaksanakan sholat maghrib, maka nilainya di sisi Allah itu sama dengan dia melaksanakan 83 tahun. Padahal cuma satu sholat maghrib di satu malam itu. Begitu pula sholat isanya, sholat subuhnya. Ketika orang itu mengisi dengan membaca Al-Quran, satu halaman aja. Maka ketika dia membaca satu halaman, di sisi Allah, karena pas jatuh di malam zona Lailatul Qadar tadi, dia mendapatkan lipat ganda yang 83 tahun lebih itu. Kemudian kalau dia sodakoh pun di malam itu, saya niat bersodakoh, ya Allah, mudah-mudahan kau menerima amalan sodakoh saya ini. Diterima oleh Allah, nilainya, umpamanya dia sodakohnya 10.000, maka nilainya di sisi Allah lebih baik daripada 1.000 bulan. Padahal dia cuma 10.000. Apalagi kalau dia itu memang mempersiapkan, saya ini pas malam Lailatul Qadar tadi, di zona yang 3, 25, 27, 29. Nah, ketika dia mengisinya dengan 1 juz, 2 juz, 3 dah, nah itu dilipat gandakan pahalanya. Di sisi Allah mendapatkan 1.000 bulan lebih. Paham? Bunda, dokter bagaimana? Maaf. Boleh saya tanya ya? Maaf, soalnya pernah begini, saya pernah dengar orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia merasa kondisi saya itu tuh sangat hening, sangat sejuk, sangat beda dengan hari-hari berikutnya. Seperti itu Ustazah, apa memang ada tanda-tanda itu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa ada tanda-tandanya? Jawabannya di share-sharean tadi, Dokter Diah yang paling akhir, Dok. Maaf, banyak tanya, enggak apa-apa ya, boleh ya? Apa biar jelas. Memang saya mau menjelaskan ke sana juga. Cuman Bunda dan Dokter bertanya kepada saya langsung jawabannya dengan teksnya. Monggo. Ya. Allah memanggil Jibril, silahkan dibaca. Siapa? Allah memanggil Jibril untuk turun di setiap malam kemuliaan bersama dengan para malaikat yang menghuni Sidratul Muntaha. Tidak seorang malaikat pun dari mereka melainkan telah dianugerahi rasa lembut dan kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Maka turunlah mereka di bawah pimpinan Jibril alaihissalam di malam kemuliaan di saat matahari terbenam. Maka tiada suatu tempat pun di bumi di malam kemuliaan melainkan telah terisi oleh malaikat.
ada yang sedang sujud, ada pula yang sedang berdiri mendoakan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Terkecuali jika tempat itu berupa gereja atau sinagog, tempat peribadatan orang-orang Yahudi, atau tempat pemujaan api, atau tempat pemujaan berhala, atau sebagian tempat kalian yang dipakai oleh kalian membuang kotoran, atau rumah yang di dalamnya terdapat orang mabuk, atau rumah yang ada minuman yang memabukkan, atau rumah yang di dalamnya ada berhala yang terpasang, atau rumah yang di dalamnya ada lonceng yang tergantung, atau tempat sampah atau tempat sapu. Nah, itu pengecualian tempat-tempat yang tidak dituruni oleh malaikat. Kemudian dibaca di lembaran yang 1, 2, yang ketiga. Mohon dok, yang ketiga. Telah menceritakan kepada kami Hayuah. Ya, harusnya ini dari atas aja berurutan gitu ini sebenarnya itu. Tapi pertanyaannya sudah duluan, maka saya tunjukkan yang ini. Telah menceritakan Maaf kepada ya. Hayuah. Sudah ada kalau gitu. Ya, nggak apa-apa. Dibaca dari baris keempat lagi, bahwa Rasulullah. Kecil ya. Mana ya? Telah menceritakan, mana? Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Lailatul Qadar terdapat di malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan qiyam pada malamnya karena mengharapkan pahala di malam-malam tersebut, maka Allah memberi ampunan baginya atas semua dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang ganjil, yang jatuh pada malam 29 atau 27 atau 25 atau 23 atau malam yang terakhir. Rasulullah SAW telah bersabda pula, sesungguhnya pertanda Lailatul Qadar ialah cuacanya bersih lagi terang, seakan-akan ada rembulannya. Tenang, lagi hening, suhunya tidak dingin dan tidak pula panas. Dan tiada suatu bintang pun yang dilemparkan pada malam itu sampai pada pagi hari. Dan sesungguhnya pertanda Lailatul Qadar itu di pagi harinya matahari terbit dalam keadaan sempurna, tetapi tidak bercahaya seperti biasanya, melainkan seperti rembulan di malam purnama, dan tidak diperbolehkan lagi bagi setan ikut muncul bersamaan dengan terbitnya matahari di hari itu. Jelas ya? Itu pertanda Lailatul Qadar. Nanti dibaca share-sharean saya ini dari awal sampai akhir diulang-ulang supaya insya Allah paham. Itu tandanya. Maksudnya setiap orang itu apa merasakan hal yang seperti itu apa enggak ya? Enggak, Gitu cuma ini pas di zona Lailatul Qadar, malamnya Lailatul Qadar, siangnya seperti itu tandanya gitu. Kan tadi disebutkan Rasulullah menspesifikkan bahwa malam Lailatul Qadar itu hendaklah dicari di 7 yang akhir, yang ganjil-ganjil, 25, 27, 29. Seandainya kita bertepatan di yang 3 ini melaksanakan ibadah, nilai ibadah kita adalah sama dengan 83 tahun nilainya di sisi Allah, walaupun satu ibadah kita. Ya, sholat maghrib sudah pasti 1 di malam itu, isya pun 1, subuh pun 1. Nah, di sini kan disebutkan man koma Ramadana, man koma Lailatul Qadar, barang siapa yang sholat, yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Saya terangkan dulu masalah qiyamul lail. Kalau di selain bulan Ramadan namanya kan qiyamul lail ataupun tahajud. Dan kalimat qiyamul lail itu baik di Ramadan ataupun dia di luar Ramadan itu bisa dikatakan qiyamul lail. Qiyam itu adalah sholat, lail itu malam, jadi sholat malam. Kalau sholat malam di selain Ramadan namanya kan kita tahajud. Tapi begitu Ramadan itu namanya tarawih. Barang siapa yang sholat tarawih di malam Lailatul Qadarnya itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu keseluruhannya. Dan begitu pula Allah menjamin dosa-dosa kita yang akan datang akan diampuni oleh Allah sampai kapan? Sampai Ramadan lagi kita datang. Karena dari Ramadan ke Ramadan itu merupakan kifarat bagi dosa-dosa kita. Artinya kita sudah diampuni. Kemudian dari zuhur ke asar, antara waktu sholat ke waktu sholat adalah kifarat bagi dosa kita juga.
dari umroh ke umroh 1, maka itu pun kifarat bagi dosa kita. Bagi laki-laki khususnya dari Jumat ke Jumat, maka dia menjadi kifarat dari dosanya, bahkan Allah melebihkan 3 hari. Monggo, ada yang kurang paham dalam kalimat ini? Monggo, Dokter Diah bagaimana? Ustazah, ini anu ya, pikiran buruk saya ya, astagfirullah. Jadi kalau orang berlomba-lomba untuk mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar ini dengan sholat, melakukan kebaikan. Nah, kebalikan Ustazah, kalau misalkan pada saat itu ada orang itu melakukan keburukan, naudzubillah min dzalik ya. Kan banyak itu kalau mau hari raya itu wah berseliweran kejahatan ya. Nah, itu bagaimana Ustazah? Kan jawabannya tadi di serseran yang pertama. Man hurima hoiroha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan berarti dia terhalang pula dari semua kebaikan di malam Lailatul Qadar. Ketika orang itu melaksanakan maksiat berarti dia tidak mendapatkan kebaikan. Dosa ya iya. Bukan dilipat gandakan. Tidak, saya tidak menemukan kalau masalah dosa itu dilipat gandakan. Tapi kalau jariah dosa ada. Oh. Baik ya Allah emang ya. Sekali Allah Akbar. Ya. Ini Ustazah yang terakhir ini. Monggo. Jadi yang tempat kalian membuang kotoran itu ya maksudnya kayak WC apa kayak gitu, tapi bukan keseluruhan rumah itu toh? Bukan. Seumpamanya di rumah kita kan ada tempat sampah ya tempat sampah itu lokasi itu aja. Besoknya kan kita buang. Tetap umpamanya di kamarnya, di rumahnya itu malaikat masuk. Cuman di bagian zona sampahnya itu yang nggak masuk Rasulullah. Rasulullah mohon maaf malaikat rahmat. Termasuk ini ya, kalau ini rumah yang ada minuman yang memabukkan. Iya. Itu satu rumahnya atau bagian yang ada itu? Misalnya ada orang punya koleksi. Keseluruhan Dok. Kalau umpamanya mohon maaf, di rumah itu ada satu minuman disimpan di lemari, malaikat tidak masuk ke rumah itu. Sama dengan di rumah itu ada loceng tadi, kemudian ada patung-patung, ada gambar-gambar yang makhluk hidup pun Rasulullah malaikat rahmat tidak mau masuk. Kalau patung-patung itu dimaksudkan sebagai hiasan gitu gimana? Tetap aja sama. Enggak, tetap aja sama. Kan di situ ada. Kalimatnya ada, disembah atau tidak disembah, ya itu ada di rumah, malaikat tidak mau masuk. Lonceng itu jam dinding itu juga enggak boleh? Ya mohon maaf kalau jam dinding itu kan kita memerlukan waktunya, akan tetapi usahakan jam dindingnya jangan ada loncengnya itu. Oh, maksudnya enggak ada bunyinya gitu? Oh, enggak apa-apa insya Allah, karena kita niatkannya juga kan hanya untuk mengingatkan waktu. Cuman ketika kita sudah paham tentang lonceng itu punya siapa, pada hakikatnya aslinya itu milik siapa, ya identik dengan yang mereka miliki, udah kita pending aja hal sesuatu yang menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai mereka, maka mereka pun termasuk golongan mereka. Khawatirnya itu gitu. Ini kalau rumah yang ada minuman yang memabukkan itu saya jadi ingat kalau ada sinetron misalnya ini, adiknya itu solehah, tapi kakaknya itu mabuk. Nah, seorang yang perempuan ini kan baiknya itu kan di rumah ya. Nah, itu kan kalau pada malam kayak gini meskipun solehah malaikat enggak masuk ke rumahnya Laan? Enggak masuk. Loh kasihan Laan. Iya, betul, disitulah indahnya Islam. Jadi Islam itu merawat hambanya itu supaya dia itu penuh rahmat. Jadi hindarilah seperti hal-hal yang begitu. Makanya satu sama lain seandainya kaidahnya tidak beres, ya tidak beres pula. Ngungsi Dokter ya. Jadi makanya iktikaf, banyak yang iktikaf ya. Ke masjid ya.
pada Iya. saat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu banyak yang ngungsi ke masjid itu iktikaf gitu ya. Gitu Nek, maksudnya. nek di sinetron aku sesungguhnya itu kan aku nggak tahu. Tapi kalau di sinetron tuh misalnya bapaknya pemabuk, anaknya wedok itu kan nggak boleh kemana-mana gitu toh. Iya. Hmm. Nah, saya terangkan sekarang ya mengenai tempat yang tidak dimasukin tempat tadi kan di maka turunlah malaikat dan di alinea yang terakhir yang halaman dokter ini. Saya nyampaikan suatu pertanyaan bahwa ketika malam Lailatul Qadar, apakah rumah itu termasuk ada malamnya di situ? Ada. Kemudian kalau di kebun itu termasuk malam juga? Iya. Ya. Kemudian di halaman manapun atau di kereta api, di pesawat, ketika pas zona Lailatul Qadar itu berarti itu termasuk ada malamnya juga kan? Iya. Nah, barang siapa yang berbuat baik dimanapun, tetap kalimat Lailatul Qadar itu berlaku bagi mereka. Jadi tinggal keluar ke kebun gitu ya. Saya belum menemukan bahwa Lailatul Qadar itu hanya didapatkan oleh orang yang iktikaf saja. Oh. Ya, ya, ya. Ya, ya, Seandainya dia membacanya di kebun gitu kan, dan rame-rame gitu ataupun keluarga ataupun siapa aja di lapangan luas membaca Al-Qur'an pas zonanya malam Lailatul Qadar itu, dia tetap mendapatkan 83 tahun nilai di sisi Allah ibadahnya tersebut. Oke. Berarti intinya ketika itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita mencari tempat-tempat yang bisa dimasuki atau malaikat bisa nyampai gitu maksudnya ya. Ya, pokoknya yang Menghindari tadi, yang kategori di akhir tadi itu hindari itu dan disebutkan malaikat itu tidak masuk ke tempat lonceng. Iya. Ketika kita mohon maaf di malam Lailatul Qadar itu kan ada sahurnya juga. Ketika kita seorang perempuan mempersiapkan makanan untuk keluarga, kemudian kita pun masak pada malam itu, bukankah masak itu merupakan amal baik? Maka setiap amal baik adalah sodako, kullu ma'rufin, sodako, setiap kebaikan adalah sodako. Maka nilai masak kita, nilai aktivitas kita untuk mempersiapkan makan sahur tadi, nyuci piring, beres-beres, apapun pada malam itu, pas di zona Lailatul Qadar itu, kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah sama dengan kita mendapatkan 83 tahun melakukan itu. Padahal kita mempersiapkan kan cuma 1 kali, tapi nilainya di sisi Allah sama dengan kita mendapatkan nilai 83 kali, 83 tahun kita melakukan aktivitas itu. Itulah yang dikatakan pelipat gandaan di malam itu. Hanya ada 1 malam. Monggo, Dokter Diah bagaimana? Berarti kalau dulu-dulu itu enggak sholat, dulu-dulu itu enggak puasa, ya insya Allah kalau betul-betul tobat pas di malam itu ya bisa terampuni ya. Iya, kalau masalah tobat, walaupun tidak di malam itu pun, insya Allah akan menerima tobat. Kapanpun dia mau bertobat, di Ramadan ataupun di luar Ramadan, Allah selalu membukakan tangannya menerima tobat siang dan malamnya. Enggak, siap-siap. Ketika malam Lailatul Qadarnya itu kita tinggal mengisi, memperbanyak ibadah. Jadi makna daripada carilah malam Lailatul Qadar dengan cara apa mencarinya? Bukan seperti kita mencari anting yang hilang di lapangan, dicari-cari ke sana kemari. Artinya mencari itu kita mempersiapkan diri, memperbanyak ibadah. Ketika pas zonanya malam Lailatul Qadar, ibadah kita itu dilipat gandakan. Nah, ketika kita dilipat gandakan berarti kita mendapatkan pahala-pahala yang sebanyak itu maksudnya gitu. Kalau bahasa saya itu kan ketika kita beribadah itu ibadah di malam Lailatul Qadar itu merupakan pancingan gitu. Kita memancing yang 1000 bulan lebih. Kita melaksanakan sedekah pada malam itu 10.000, kita ingin mendapatkan selama 83 tahun itu kita selalu melaksanakan
nilainya sama dengan melaksanakan lebih daripada 1000 bulan. Ibadah-ibadah kita pada malam Lailatul Qadar itu merupakan kita memancing untuk datangnya lipat gandanya yang 1000 bulan itu. Itu maksudnya. Bagaimana, Dok? Siap. Ya, okay. Saya terangkan sedikit lagi. Ini di dalam asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzul surat Al-Qadar. Pada suatu hari Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat tentang sejarah orang Bani Israel. Ada seorang Bani Israel, bahkan di keterangan lain 3 orang Bani Israel yang beliau itu selama 83 tahun melaksanakan siangnya puasa dan dia itu jihad di jalan Allah, kemudian malamnya dia melaksanakan qiyamul lail tanpa dia melaksanakan maksiat sedikit pun selama 83. Nah, ketika Rasulullah menceritakan itu, para sahabat merasa kagum sekali dan ada rasa, loh, usia saya, umpamanya usia kami ini nggak sampai mungkin 83 tahun. Berarti kebaikan mereka itu lebih baik daripada amalan kami, kata para sahabat. Nah, dengan adanya kekaguman seperti itu di hati para sahabat, maka turunlah Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah mengenai inna anzalnahu fi lailatul qadar ini. Nah, maka Rasulullah menyampaikan, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katanya, berikanlah kabar gembira kepada umatmu bahwa untuk menandingi orang yang diceritakan Anda kepada mereka, yaitu mereka orang Bani Israel yang melaksanakan ibadah selama 83 tahun tadi, maka untuk umat Nabi Muhammad itu lebih ringan, yaitu hanya 1 malam aja dia melaksanakan ibadah, maka nilainya di sisi Allah lebih daripada 1000 bulan, atau menandingi 83 itu cuma 1 malam. Maka di sini alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad itu banyak pelipat gandaan di dalam pahala. Itu Dok, asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Bisa nanti di resume masukin. Ya, siap. Monggo, ada yang Boleh tanya lagi? ya, monggo. Ya. Maaf Ustazah, ini kadang saya iri dengan orang yang bisa iktikaf ya. Saya soalnya kondisi ya, jadi belum pernah. Jadi di anu saya, pemikiran saya, berarti orang yang iktikaf itu mendapatkan kesempatan lebih besar mendapatkan malam Lailatul Qadar daripada orang yang tidak iktikaf. Itu berarti juga salah ya pemahaman seperti itu ya? Ya nggak salah, orang yang iktikaf itu lebih besar pahalanya karena dia punya nilai ibadah iktikaf. Sedangkan para bapak-bapak yang tidak iktikaf, dia tidak mendapatkan nilai iktikaf. Pas iktikafnya itu pada malam Lailatul Qadar, sama dengan dia mendapatkan nilai iktikaf 83 tahun dia melaksanakan iktikaf. Tapi orang yang tidak iktikaf tidak mendapatkan pahala iktikaf. Tapi bagi perempuan, insya Allah, kalau innamal a'mal binniyat, dia di rumah pun, karena ada hal keterangan bahwa perempuan itu sholat di rumah itu lebih utama daripada di masjid. Di kamar lebih utama daripada di ruangan tengah. Sampai seperti itu kalau untuk perempuan. Insya Allah perempuan itu mendapatkan apa yang dilaksanakan oleh para bapak-bapak yang iktikaf di masjid. Jadi sama ya, kesempatannya sama berarti ya. Kalau bagi perempuan, tapi kalau bagi laki-laki yang di rumah tidak sama. Oh. Ya begitu Dok. Begitu. Ya. Bagaimana Dokter Dia? Ya, sebetulnya iktikaf itu sebetulnya ngapain toh? Ya, Sampai ya ada ngaji. pahalanya gitu. Ngaji ya dikir ya sudah sholat ngaji dikir ya. Pemahaman iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Jadi jiwa dan raganya itu dihibahkan, maksudnya transaksi dengan Allah untuk melaksanakan ibadah. Rasulullah saya terangkan kalau dibuka di kitab Bulughul Maram jelas tentang bab iktikaf, dan di sini pun di Muslim pun jelas. Di halaman depannya ini Nabi beriktikaf ini nih, jelas sekali.
Sudah. Akan tetapi kalau umpamanya kita buka ini waktunya, mohon maaf, ini ser-seran belum selesai dan di Muslim pun ini belum kita selesai bacanya. Saya terangkan aja mengenai itikaf, bahwa itikaf itu berdiam diri di masjid dengan menghibahkan, diniatkan jiwa raga kita ini untuk beribadah kepada Allah. Syarat dan ketentuan itikaf, ketika Rasulullah masuk ke 10 hari yang terakhir, mulai sholat subuhnya, di tanggal 21-nya itu mulainya. Begitu Rasulullah masuk habis sholat subuh itu ke masjid, ke sebuah kubah yang Rasulullah sudah mempersiapkan, maka Rasulullah tidak keluar lagi selama 10 hari, 10 malam itu. Nah, ketika Rasulullah ada hajat, baru keluar. Artinya hajat itu, mohon maaf ya, seperti kita yang tidak bisa tidak dilaksanakan di masjid, seperti buang kotoran gitu. Setelah itu, beliau masuk lagi. Nah, orang yang itikaf di dalam masjid itu, satu, seandainya ada keluarga yang meninggal, dia tidak boleh takziah, kemudian apabila ada keluarga atau siapapun yang sakit, maka tidak boleh menengoknya. Itu merupakan sunnah ketika kita melaksanakan itikaf, pengaturannya seperti itu. Kemudian apa saja di dalam itikaf itu dilaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang ittiba tentunya, yang mengikuti sistem peribadahannya itu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika malamnya kan taraweh. Kemudian untuk siangnya pasti sholat-sholat yang wajib itu diiringi, boleh jadi dengan qobliyah badiyah. Kemudian memperbanyak doa-doa di situ, doa apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah, doa pagi dan petang, sayyidul istighfar, zikir, membaca Al-Quran, permohonan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat kita. Kalau kita tidak bisa membaca bahasa Arabnya dengan bahasa kita sendiri itu. Nah, barang siapa yang melaksanakan, bahkan mohon maaf, selama itikaf itu tidak boleh hubungan suami istri, malamnya pun tidak dibolehkan. Nah, karena udah diniatkan jiwa raganya itu untuk transaksi dengan Allah di dalam beribadah, menghambakan diri betul-betul kepada Allah. Ya, insya Allah nilainya pahalanya sangat tinggi sekali, cuma tidak disebutkan berapa pahalanya itikaf itu. Itu Bun. Rasulullah itu berarti 10 hari itu ya mulai 24 jam ya di sana ya? Iya. Terus tidurnya ya apa? Ya tidur di situ, mohon maaf, tidur di situ. Oh, tidur di situ. Ya, bagi manusia biasa, Rasulullah itu ya ada rasa ngantuknya, ya tidur dulu, nanti bangunnya ya dilanjutkan lagi ibadah lagi kepada Allah. Gak mungkin selama 24 jam ataupun 10 hari itu tidak tidur, gak mungkin. Terus makanannya dikirim sama istrinya. Nah, di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang terlibat dalam suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pelakunya. Hadisnya jelas kan? Ya. Ya. Nah, maka ketika suami kita umpamanya melaksanakan itikaf, kemudian kita mempersiapkan segala keperluannya untuk pasangan kita, maka kita pun sama mendapatkan nilainya di sisi Allah itu pahala itikaf. Karena kita terlibat untuk membantu orang yang itikaf tadi. Sebagaimana ketika kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita sama dengan melaksanakan puasa tanpa mengurangi orang yang melaksanakan itu. Dalam hal semua. Berarti kita yang perempuan enggak usah iri sama yang itikaf ya. Tapi kalau mau soalnya tidak dilarang, kalau mau Ya. beribadah tidak dilarang, akan tetapi dengan niatnya baik kita memfasilitasi ya kepada orang yang itikaf, atau mohon maaf, seumpamanya suami kita tidak beritikaf, tapi di situ ada saudara-saudara kita semuslim, ihwatu iman seagama, kemudian beliau melaksanakan itikaf, kemudian kita menyiapkan, mohon maaf ya, makan makanannya gitu. Kita mempersiapkan berapa kotak yang ada di situ, berapa untuk takjilnya sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita kirimkan, insya Allah kita pun akan mendapatkan. Siap. Paham, Ustazah. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, ini muslimnya belum siap juga, belum selesai juga 1137. 1137. Atau diloncati aja ke mana ya? 1138 aja dong. Ini. Masih banyak ini takut.
Nggak ke guru. Oke, Ari minta tolong Ari. Siapa yang ada ya? Bentar. Dokter Wiwin dulu. Dr. Wiwin, Indri. Indri monitor? Yang kok agak putih ya ininya ya, Hah? tulisannya ya. Enggak penuh. Ini Enggak penuh. Oh, Iya. Kirinya kurang kanan mungkin. Baca yang mana dia? 1138. Oh, sudah. Dari Ya, Ibnu ya. Umar radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah malam qadar itu pada 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Jika kamu lelah, maka janganlah dilewatkan pada 7 malam yang masih tinggal. Paham, Bun? Bagaimana? Monggo, Dokter Dia, bagaimana dok? Paham? Iya, paham Ustazah. Coba dikomentari. Iya, jadi 10 itu ya 3 hari lebihannya itu ya lumayan juga ya. Jadi kalau 3 hari yang awal itu misalnya enggak bisa ya, yang dimaksimalkan itu 7 malam yang terakhir ya. Yang ganjil-ganjil. Oh, yang ganjil-ganjil aja ya. Nah, iya. Diutamakan ya untuk mengisi Lailatul Qadar tadi, untuk menjemput Lailatul Qadar tadi. Walaupun kita dalam keadaan lelah, jangan sampai kita tinggalkan ibadah di malam-malam yang 7 akhir. Kalimatnya, monggo mau memakai keseluruhannya yang genap dan yang ganjil. Jangan sampai, walaupun kita selelah apapun, usahakan baca Al-Quran itu dibaca. Kita memanjatkan doa di malam itu, usahakan. Selelah apapun. Karena ya bahasa kitanya eman. Kenapa? Ini mohon maaf, Rasulullah tidak memaksa kepada umatnya, akan tetapi Rasulullah itu menganjurkan supaya umatnya itu mendapatkan pahala yang besar, itu maksudnya. Tapi seandainya umatnya itu tidak nurut, ya diserahkan kepada masing-masing nantinya. Ah, saya capek, saya sudah ngaji siangnya, ya monggo, enggak itu, enggak ada paksaan. Cuman kan eman gitu. Iya, saya boleh tanya. Maaf, Ya. ini kapan hari itu saya terlalu cuapan, jadi HP saya enggak sholat tarawih di masjid, saya ketiduran, saya bangun, jadi setelah malam hari itu tetap sholat sendiri ya tarawihnya? Iya, boleh. Tarawih itu boleh dilaksanakan sendiri, boleh berjamaah, boleh di rumah, boleh di masjid. Pelaksanaan tarawih beda dengan seperti pelaksanaan tahajud biasa. Akan tetapi pelaksanaan tahajud di luar Ramadan boleh meniru seperti tarawih. Di dalam hadis Bulughul Maram ataupun di sini pun ada bahwa Rasulullah, sahabat itu ditanya oleh Aisyah bagaimana cara Rasul melaksanakan sholat malam di Ramadan. Maka kata Aisyah, Rasulullah melaksanakannya 11 rakaat. Tidak menambah dan tidak mengurangi di bulan yang lain pun, yaitu pelaksanaannya 4, 3. Jangan kamu bertanya baik dan panjangnya, kata Rasulullah. Itu ceritanya. Jadi itu bacanya sholat tarawih itu sampai jam berapa bacaannya sholat tarawih? Baca sebelum subuh apa? Iya, sebelum adzan subuh. Sepertiga, sama dengan di hari-hari biasa. Ketika hari-hari biasa kan namanya tahajud. Jadi waktunya tahajud itu mulai sholat isya. Kita kalau mau tahajud di hari-hari biasa pun seperti tarawih itu boleh. Jadi ketika umpamanya ini mohon maaf di bulan Syawal, saya ini mau tahajud, tapi tahajudnya saya enggak nanti sepertiga. Jadi kita ngambilnya qiyamul lail. Jadi gini soalnya di dalam tafsir itu dikatakan kalau tahajud itu otomatis kalau dia bangun dari tidur. Tapi kalau qiyamul lail tanpa tidur pun bisa dilaksanakan gitu. Jadi kalau tahajud dia melalui tidur dulu, kalau qiyamul lail tanpa tidur pun sama. Kalau di Ramadan namanya tarawih. Nah,
ketika habis sholat isya kita mau qiyamul lail, monggo. Nah nanti di sepertiga saya sholatnya nggak di awal habis sholat isya, monggo silahkan. Jadi waktunya sebelum azan subuh. Subuh. Itu waktu terakhirnya. Waktu awalnya setelah dia melaksanakan sholat isya itu untuk melaksanakan tahajud atau qiyamul lail atau taraweh di bulan Ramadan. Maksudnya urutannya kan isya dulu, sunnah, terus taraweh, terus enggak usah tahajud dulu baru witir ya. Jika kita enggak sholat tarawehnya di malam hari kecapean itu. Urutannya begitu ya? Iya, begitu. Tapi gini, saya terangkan. Ketika Bunda tadi kan tidak habis sholat isya tidak taraweh. Kemudian Bunda melaksanakan tarawehnya di sepertiga malam. Ya. Di jam 2:30 atau 2:30. Itu pun namanya taraweh. Itu pun namanya taraweh karena pelaksananya di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu waktunya malam di awal ataupun di akhir atau di tengah-tengah tetap namanya taraweh kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa Arabnya qiyamul lail atau tahajud gitu. Beda istilah. Oh, jadi maksudnya begini. Tidak paham, Ustazah, maaf. Jadi kalau kita setelah saya ketiduran, jadi setelah jam 2 saya bangun gitu ya, itu sholat tarawih itu enggak usah tahajud, langsung witir gitu. Yo, tahajud itu tarawih itu. Tahajud itu sekali lagi ini banyak yang kurang paham. Tahajud itu saya enggak paham. Jadi gini, setelah kita tarawih ya, ba'da isya kan kita tarawih sendiri atau berjamaah. Ya nanti nggak bisa tahajud lagi gitu di sepertiganya. Kan sudah tarawih. Kan Rasulullah tadi kan rakaat. Kalau kita sudah tarawih selesai 11 rakaat, kemudian kita mau nambah tahajud lagi, berarti kan melebihi Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu orang yang paling takwa loh. Orang yang tahu, saya enggak tahu saja. Ya Allah, gitu ya. Yang paling sangat takwa Rasulullah itu. Terus kita ini mau nambah-nambah melebihi, mohon maaf, itu amalan seolah-olah tidak percaya atas aturan Rasulullah. 11. Kalau kita sudah tarawih awal, ya tahajud itu gitu, nggak usah tahajud lagi. Nggak usah tahajud lagi. Soalnya ada orang yang mengatakan gini, mohon. Ada masyarakat yang bertanya kepada seorang ustadz atau ustadzah, bagaimana nanti kalau setelah tarawih saya melaksanakan tahajud, boleh enggak? Jawabannya tidak pakai dalil, langsung, oh boleh. Loh, ada orang yang mengatakan katanya tidak boleh, Ustadz. Masa yang baik tidak boleh? Nah, harusnya dengan dalil gitu jawabannya. Tapi ternyata dengan akal. Saya cari-cari dalilnya. Setelah tarawih itu tahajud lagi, saya tidak menemukan. Oh, lah. Soalnya begini, maaf ya Ustazah, saya tanya lagi tidak apa ya. Soalnya selama saya ini, ya tarawih ya tahajud. Nah, soalnya begini, katanya berlomba-lombalah dalam beribadah, terus gunanya di iktikaf itu, saya pikir juga sholat tahajud itu. Enggak juga ya? Salah berarti saya. Langsung Bulughul Maromnya aja, kalau gitu buka dokter dia, mohon maaf, di Bulughul Marom bab tentang sholat sunat dok, biar jelas lah. Itu ya. Belum saya ini semua Ustazah yang Bulughul Marom. Saya enggak tahu, Ustazah. Kitabnya aja di dokter kan punya ininya, mohon maaf. Ya, saya ada kitabnya. Punya kitab ya. Ini langsung kitabnya, dipoto aja cuma 1 halaman dok. Oke, bentar. Ini saya banyak bertanya, tak ganggu jadwal ini Ustazah. Enggak, mohon maaf, enggak apa-apa. Justru ini harus paham. Enggak apa-apa. Memang tadabbur itu seperti ini, tapi saya menjawabnya enggak boleh menggunakan dalil akli, harus ada dalilnya. Jadi kita lebih mantap gitu ya. Oh iya. Jadi selama ini saya salah berarti ya Ustazah ya. Saya salah berarti. Ukuran salah dan tidaknya nanti ukurannya di dalam hadis di 182 dok. Kalau enggak saya fotokan dah. Iya, 182 ya. Halaman 182. Monggo dok, dipoto dok. Nomor hadis 400 dok. 400. Siap. Walah ya Allah, ya Allah. Foto aja dok, kalau belum di. Bentar.
Hadisnya muttafaq alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sahih. Oh, salah. Ini sudah tak fotokan di sini kok enggak masuk ya. Bentar. Kalau kata Cem, kok enggak masuk ini saya foto-foto di sini kok enggak masuk. Ya sih. Share-nya ganti ya, Ustazah. Oh, stop Bukannya berarti. Dokter Iya. ya. Iya. Ya. Tapi iya Kak, enggak masuk juga Di foto di WA Aku, atau di mana? iya. Ini loh. Sudah. Monggo, dokter dibaca siapa yang mau sedikit mungkin ini. Ini ya. Baca. Ya, Mbak Adip, enggak apa-apa. Biar paham sekali. Dari Aisyah, ia berkata, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan tatawu Ya, di Ramadan, di Ramadan dan tidak di lainnya lebih daripada 11 rakaat, yaitu ia segitu aja dipahami coba ya. Tidak pernah Rasulullah SAW, ini istrinya yang berkata, Aisyah istrinya, tidak pernah Rasulullah SAW kerjakan tatawu itu sholat sunat di Ramadan ataupun di lain Ramadan lebih dari 11 rakaat tuh. Di Ramadan 11 rakaat banyaknya namanya taraweh. Di luar Ramadan namanya tahajud. 11 rakaat juga. Ini Rasulullah orang yang paling takwa. Berarti kalau kita nambah-nambahin dari ini berarti melebihi dari Rasulullah. Terus mau ikut siapa? Oh, enggak tahu saja ya Allah, enggak tahu saya. Enggak dosa, Ya. Enggak salah tapi enggak dosa. Enggak tahu soalnya. Ya, mungkin kan ada apa itu sholat hajat atau sholat istikharah ya. Di luar itu misalkan sudah selesai sholat tarawih tapi tidak ditutup witir dulu. Jadi mungkin bukan 11 berarti ya, 8 ya. 8 atau berapa ya? 10 ya berarti ya. 10 rakaat ikut tarawih atau tahajud, lalu ditambah lagi mungkin kepingin sholat hajat atau sholat istikharah atau sholat sunnah. Bunda Susi, Gimana? Ya, mohon maaf harus paham dalil tentang sholat hajat dan sholat istikharah. Udah kita pending aja masalah sholat hajat dan sholat istikharah. Apakah di mana dalilnya itu, gitu kan ya? Nah, ini yang saya terangkan udah tarawih aja dulu, intern aja dulu ya. Nah, gitu. Nah, ketika pelaksananya sekarang monggo dibaca untuk pelaksananya bagaimana. Lanjutkan yang tadi. Nih. Dari awal lagi tidak pernah Rasulullah, cuman sepintas kok. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan tatawu di Ramadan dan tidak di lainnya lebih daripada 11 rakaat, yaitu 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian ya 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian ya 3 rakaat. Berkata Aisyah, saya bertanya, ya Rasulullah, apakah paduka Tuhan tidak tidur sebelum witir? Sabdanya, ya Aisyah, sesungguhnya 2 mataku tidur, tetapi tidak tidur di hatiku. Muttafaq alaih. Paham ya? Jadi cara pelaksanaannya itu yang 11 rakaat, 4 salam, lalu 3. Dan tidak ada yang lainnya, maksudnya begitu kan ini Ustazah? Maaf Ustazah. Tidak ada selingan, mohon maaf, tidak ada selingan. Di situ ada tahajudnya ataupun ada rohnya, tidak disebutkan. Jadi saya menerangkan tentang hadis ini aja. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat di Ramadan itu namanya sholat taraweh kalau istilah kita. Nah, pelaksanaannya 4-4-3. Oh ya, paham. Witir
di hadis lain, nanti ini di bab tentang witir itu, witir ataupun tahajud itu bisa dilaksanakan di awal ataupun di akhir. Saya jelaskan masalah witir dulu. Waktunya witir itu setelah sholat isya sampai sampai adzan subuh, sebelum adzan subuh. Setelah kita melaksanakan sholat isya, di situ kita mulainya bisa melaksanakan sholat witir. Kemudian nanti sebelum subuh, nah itu waktunya terakhir sholat witir. Jadi sholat witir itu boleh di awal ataupun boleh di akhir. Akan tetapi kalau umpamanya kita sudah sholat witir di habis sholat isya, maka nanti kita tahajud nggak usah ada witir lagi, karena ada hadis yang jelas tidak ada witir, tidak ada 2 witir pada satu malam. Jadi sholat witir itu bisa didahulukan, tahajudnya diakhirkan, ataupun bisa kita tahajud dulu terus witir. Monggo, paham nggak? Witir itu harus 3, Ustazah. Harus ganjil. Ada 1, ada 3, ada 5. Ini di selanjutnya ada. Ini nanti bahasanya panjang. Cuman saya menjelaskan aja dulu ini. Itu satu salam pakai tahiyat awal nggak, Ustazah? Yang pakai tahiyat awal itu jadi sholat witir 3 rakaat dipecah menjadi 2. Orang itu niatnya sholat witir 3 rakaat, tapi pelaksanaannya begitu 2 rakaat salam, dilanjutkan 1 rakaat lagi salam, berarti ada pecahan di situ. Tapi judulnya witir 3. Nah, ini diambil dari paham ulama. Karena ada di dalam usul fikih dikatakan banyaknya ibadah berarti banyaknya pahala. Maka ulama menggunakannya witir dipecah. Karena di situ kan kalau umpamanya 1 atahiyat, 1 salam berarti 1 atahiyat. Kalau 2 salam berarti 2 atahiyat. Kita mendapatkan pahala di situ. Tapi saya lihat di dalam hadis Rasulullah tidak melaksanakan duduk ataupun salam di tengah-tengah. Rasulullah salam hanya di akhir saja. Maka ketika Rasulullah melaksanakan sholat witir, 1 ini langsung hanya 1 kali salam dan tanpa duduk, salamnya hanya di akhir. Ada semuanya di dalam bab sholat sunat. Baik, Ustazah. Terima kasih. Itu para ulama yang melakukan itu, dan itu ada usul fikihnya yang 2. Ini sudah saya fotoin, Ustazah. Wah, ya alhamdulillah, bulughul maram pokoknya. Ini kan mohon maaf kita belum selesai bahasan-bahasan itu. Monggo nanti dibahas yang urgent-urgent, monggo untuk keseharian. Ini ya, 401 ini ya. 401 sholat malam 10 rakaat dan witir 1 rakaat. Terus yang ini yang 402 witirnya 5 rakaat, ya. Dibaca ujungnya, coba dibaca ujungnya. 401 dan ia sholat saat waktu malam 10 rakaat dan ia witir dengan 1 rakaat. Ini yang 401. 402-nya ini lebih jelas. 402 Rasulullah SAW sholat pada waktu malam 13 rakaat dan ia witir daripadanya dengan 5 rakaat. Tidak ia duduk melainkan pada akhirnya. Jelas kan? 1, 2, 3, 4, 5 berdiri semuanya. Habis waladhdallin menggunakan surat semuanya. Atahiyatnya cuma 1 kali, berarti salamnya di akhir. Ini cara Rasulullah sholat. Jadi witirnya tidak dipecah. Yang dipecah saya terangkan itu di dalam usul fikih. Usul fikih di dalam Al-Mabadi 40 itu. Nanti saya bisa di screen di foto. Kapan-kapan. Bagaimana dokter, bagaimana bunda-bunda, paham ini tentang Lailatul Qadar ini belum selesai Lailatul Qadar ini di dalam ser-seran tadi. Tapi waktunya barangkali dokter ada repot, bagaimana ini? Gimana teman-teman? Mau dilanjut tinggal 2 ini ya? Ser-serannya. Eman. Apa? Ser-serannya ini loh. Ya. Ini tadi yang pertama ini kan ya, ini terus barang siapa melakukan qiyam sholat sunat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka diampunilah baginya semua dosanya yang terdahulu. Ini ya. Ya. Saya baca terus ya, Ustazah ya. Ya monggo.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya, ini banyak malaikat yang turun di malam kemuliaan ini karena berkahnya yang banyak. Dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan dan mengelilingi halaqoh-halaqoh zikir serta meletakkan sayap mereka menaungi orang yang menuntut ilmu dengan benar karena menghormatinya. Nah, tahan dok. Malaikat Jibril memimpin malaikat-malaikat lain untuk menghadiri orang yang melaksanakan Lailatul Qadar. Jadi istilahnya orang yang memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar itu maka disaksikan oleh malaikat. Sebagaimana di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, di situ ada majelis zikir, yaitu tolab ilmu yang syar'i, artinya tolab ilmunya yang benar, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Maka di situ turunlah malaikat mengelilingi majelis zikir tadi, dan di situ ada rahmat Allah. Maka di keterangan lain, di situ ada ketenangan, ketentraman bagi orang yang tolab ilmu. Dan mudah-mudahan walaupun kita ini tidak secara bermuajahah, artinya offline dengan online ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dari ini. Karena kan mungkin Amin. yang itu, tapi kan kita alhamdulillah ini bisa kumpul melalui on air ini, insya Allah. Gimana dok? Iya. Terus ini tinggal yang ini ya Ustazah ya. Abu Zar ini loh. Ini sudah ini. Mana? Ini ya. Sampai ini yang yang kecil-kecil belum dok? Apa? Yang atasnya sedikit, yang kecil-kecil itu. Share-shareannya pendek. Yang kecil ini? Scroll lagi. Ya itu betul. Monggo dibacakan aja. Iya. Langsung saya baca aja ya, biar cepat ya. Abu Daud Rasulullah telah bersabda sehubungan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang sedang lagi terang, tidak panas dan tidak dingin, dan pada keesokan harinya cahaya mataharinya lemah kemerah-merahan. Diloncati yang panjang, terus yang bawahnya 2. Sesungguhnya aku telah melihat malam Lailatul Qadar, lalu aku dijadikan lupa kepadanya. Malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Pertandanya ialah cerah dan terang, suhunya tidak panas dan tidak pula dingin. Seakan-akan padanya terdapat rembulan, setan tidak dapat keluar di malam itu hingga pagi harinya. Ini maksudnya apa? Dijadikan lupa ini. Rasulullah itu sudah dikasih tahu oleh Allah haknya malam Lailatul Qadar, atau ketentuan malam Lailatul Qadar itu oleh Allah sudah ditentukan jatuh di tanggal sekian-sekian. Ternyata begitu Rasulullah itu mau menyampaikan kepada para sahabat, terhalang oleh 2 orang yang bertengkar, sehingga Rasulullah dilupakan gitu. Maka dari itu monggo ada keterangannya di bawahnya dok. Lanjut lagi yang tadi. Aku bertanya kepada Abu Zar, apakah yang pernah engkau tanyakan kepada Rasulullah tentang Lailatul Qadar? Abu Zar menjawab bahwa dirinya lah orang yang paling gencar menanyakan tentang Lailatul Qadar kepada Rasulullah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah terdapat di malam bulan Ramadan ataukah di bulan yang lain? Rasulullah menjawab, enggak, bahkan ia terdapat di dalam bulan Ramadan. Aku bertanya lagi, apakah Lailatul Qadar itu hanya ada di masa para nabi saja? Apabila mereka telah tiada, Lailatul Qadar dihapuskan, apakah masih tetap ada sampai hari kiamat? Rasulullah menjawab, tidak. Bahkan Lailatul Qadar tetap ada sampai hari kiamat. Aku bertanya lagi, di bagian manakah Lailatul Qadar terdapat dalam bulan Ramadan? Rasulullah menjawab, carilah Lailatul Qadar di dalam 10 malam terakhirnya. Jangan kamu bertanya lagi mengenai apapun sesudah ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan perbincangannya dan beliau terus berbincang-bincang. Lalu aku memotong pembicaraannya dan bertanya, di malam
Bentar, putus. Di malam 20 berapakah Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, carilah ia di malam-malam 10 terakhir. Dan jangan engkau bertanya lagi mengenainya sesudah ini. Rasulullah melanjutkan pembicaraannya, kemudian aku memotong lagi pembicaraan dan aku katakan padanya, wahai Rasulullah, aku bersumpah kepada engkau demi hakku atas dirimu setelah engkau berceritanya kepadaku. Di malam 20 berapakah Lailatul Qadar itu? Maka beliau Rasulullah kelihatan marah dan aku belum pernah melihat beliau marah seperti itu sejak aku menjadi sahabatnya. Lalu beliau bersabda, carilah ia di malam-malam 7 terakhir dan jangan lagi engkau menanyakan kepadaku sesudah ini. Ya, 25, 27, 29. Nah, lanjut dok. Dan malam-malam 7 terakhir Ramadan, maka Rasulullah bersabda, aku juga telah melihat hal yang sama seperti kalian dalam mimpiku. Malam kemuliaan itu berada di 7 malam terakhir Ramadan. Maka barang siapa yang mencarinya, hendaklah ia mencarinya di 7 malam terakhir. Masih lanjut Imam Bukhari. Oke. Nah ini. Maka ketika memberitahu kepada kami tentang malam kemuliaan itu, maka tiba-tiba muncul pula 2 orang dari kalangan kaum muslim menemuinya setelah Rasulullah bersabda, aku keluar untuk memberitahukan kepada kamu tentang malam kemuliaan. Maka muncullah si fulan dan si fulan, sehingga pengetahuan mengenai malam kemuliaan itu terhapuskan dari ingatanku. Oh, dan barangkali hal ini baik bagi kamu, maka carilah ia di malam 29, 27, dan 25. Ya, sempurna, insya Allah. Paham ya dok? Iya, siap. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ini ya. Amin, amin, amin. Amin. Usahakan ya, saya berpesan mudah-mudahan di zona yang tadi ya, kan kita nggak tahu di yang 3 itu 27, 25, 27, 29 itu mana satunya ini. Nah, maka di yang 3 ini kita melaksanakan lebih banyak, usahakan sodako di malam ini disiapkan ya. Untuk transaksinya, karena mungkin kita sebagai perempuan atau tidak bisa transfer, atau kalau bisa transfer umpamanya, kalau ada mobile banking kan bisa langsung monggo ditransfer kepada keluarga yang memang itu memerlukan. Kita niatkan sodako pada malam itu. Insya Allah ketika kita melaksanakan sodako pada malam itu, insya Allah kita akan mendapatkan nilai 83 pas di zonanya yang salah satu 3 ini. Tapi seumpamanya bagaimana kita di zona yang ini kan ada salah satu Lailatul Qadar. Kalau tidak di zona pas Lailatul Qadar bagaimana? Tetap berbanding 1 sampai 700 dilipat gandakannya oleh Allah. Tapi eman salah satu yang 3 ini kita kasih karena kita tidak tahu, disuruh mencarinya di sini gitu. Maka usahakan kalau tahu umpamanya tidak bisa langsung, kita niatkan transaksi dengan Allah pada malam itu. Ya Allah, saya ini bersedekah untuk ini, simpan aja. Besok ataupun lusa, baru siangnya itu kita sampaikan kepada orang tersebut. Paham ya dok? Paham. Ya. Usahakan doa di Lailatul Qadar kan sudah paham ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya, doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Usahakan hafal dan dibaca bukan sekali aja. Usahakan sebanyak-banyaknya itu. Kedua, doa kita, keperluan dunia akhirat kita, silahkan. Hajat ibu apa, silahkan. Terutama kita minta kepada Allah itu ampunan sama diselamatkan untuk mendapatkan husnul khotimah, diselamatkan dari siksa Allah kubur, kemudian api neraka, mohon kita kepada Allah surga di malam itu terus dan baca Al-Qur'an, usahakan sebanyak-banyaknya, ditadaburi, diterjemahkan. Bagaimana, Dokter Diah? Ya. Terima kasih, Dokter. Ya, sampai sini ya. Kalau umpamanya mohon maaf, ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, monggo dijapri aja. Insya Allah selama saya sempat, saya jawab. Dan insya Allah saya nanti tunjukkan dalilnya selama Allah memberikan pemahaman kepada saya. Insya Allah di bulan Ramadan mungkin ini ya, pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan, insya Allah mungkin di bulan Syawal nanti setelah itu nanti kita lanjutkan lagi gitu ya dok ya? Iya siap. Ya minggu depan jadi tidak ada ya saya. Ada, pasti itu kan nanti Lebaran. Iya. Ibu hadirin sekalian, bunda-bunda, dokter
dokter-dokter semuanya, seandainya ada kekeliruan di dalam saya menyampaikan, itu berarti kesalahan dari saya, mohon dimaafkan, dan semuanya yang benar itu adalah dari Allah. Aku lu qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tak stop dulu.